PPW di podcast The Portawi yang membahas beragam tema. Kali ini kita masuk ke dunia seni suara. Siapakah dia? Di hadapan saya telah hadir Umi Elvi. Umi Elvi kejauhan kali ya. Ada di sini Umi Elvi KW loh. Hai, selamat sore Umi. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harus begitu ya Bu ya. Cepatnya begitu ya. Coba sekali lagi nih. Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini beneran Umi Elvi ya. Umi selamat datang di podcast The Portal. Selamat datang juga. Salam kenal dari Oke, Umi. makasih Umi, makasih sudah mau hadir di podcast The Portal. Umi, kita kan sudah banyak mendengar berita Umi ini ya, udah viral banget katanya ada Umi Elvi KW. Akhirnya saya sebagai di podcaster ini penasaran nih, bener nggak sih gitu kan? Yang gimana sih Umi Elvi gitu, dan akhirnya kita ketemu ya Umi ya. Iya, betul. Dan bener juga ya Umi mirip banget ya. Waktu itu KW1, KW2 sih nih. Kalau yang jadi KW itu nggak ada 2, 3 gitu. cuma satu aja. Jadi tetap Umi KW gitu ya, nggak ada KW1, KW2, Tapi kalau KW3. KW di barang itu kayaknya KW itu jelek ya. KW Tanah Abang betul. Tapi kalau KW manusia kayaknya asyik ya. Oh iya, asik banget. Ini mirip banget Umi, kayak pernah pinang di belah dua. Umi, boleh dong kita ngepoin cerita Umi sampai menjadi Umi Elvi KW ini ya. Nama aslinya siapa sih Umi? Nama aslinya Siskania. Siskania. Oh, sama dengan saya dong. Saya Iya. Rikania. Kalau Umi Siskania, jadi ada Nia-nya. Iya. Siskania Lahir di Sukabumi. asli Sukabumi. Asli Sukabumi. Berarti bener ya Mia, Sukabumi itu terkenal garilis, Alhamdulillah. ya, Umi cantik. Terus Umi lahir di Sukabumi. Sudah berapa tahun silam Bang? Usia Umi sekarang sudah STW ya. sudah udah banyak ya. Umi, perjalanan Umi sampai di hari ini ya Umi ya. Memang Umi bakatnya menyanyi atau gimana sih, atau memang dadakan tiba-tiba jadi Umi Elvi harus bisa nyanyi atau gimana sih? Umi cerita dong dikit tentang dunia kecil Umi dulu, seperti apa sih? Boleh. Jadi dari kecil memang Umi sukanya lagu dangdut. Dan juga nggak tahu kenapa. Kan orang kadang-kadang kalau anak sekarang mah ya nggak suka dangdut ya, kebanyakan ke band atau apa gitu ya. Tapi kalau Umi alhamdulillah dari kecil tuh Umi didedelin sama orang tua tuh lagu-lagu dangdut, terutama lagu Elvi Sukaisi sama Ida Laila. Orang tua sendiri memang ada Nggak keturunan ada gitu. keturunannya memang seni, tapi seni Sunda. Uyut itu sebagai apa ya, nayaga dari sebuah wayang golek. Mama Jadi darah seninya tetap ada, hanya saja cuma berbeda. seni Sunda. Iya, Mama juga tukang ngibing dulu, panggilan Ngibing ngibing. itu yang jaipong ya, Mia? Bukan. Apa? Pencaksilat. Oh, ngibing. Kalau dulu pencaksilat kayak organ tunggal sekarang, panggilan. Tiap gitu. hajatan tuh ada pakai apa? Jadi semacam hiburan gitu ya, Iya. tidak hanya menyanyi tapi pencaksilat itu dijadikan. Pencaksilat. Nah Umi, tiba-tiba Umi nyanyi, itu memang belajar, udah jelas nih Umi dari sini ada, tapi sama orang tua diarahin kah? Atau memang Umi private atau gimana sih dulu Umi? Nggak ada private atau orang tua mengatakan kamu harus begini enggak. Otodidak berarti? Otodidak, jadi dibawa sendiri. Bahkan kalau dulu ya lagi emang kakek lah namanya Uyut. bukan kakek, jadi kalau Bapak. kakek Nisan gitu ya, Okay. pemain akordeon terkenal juga di dangdut ya, sekarang udah almarhum. Dan juga pemain melodinya adiknya, tapi udah almarhum juga, dia itu di dangdut. Nah terus kalau di kampung dulu Umi suka apa sih namanya kalau zaman dulu mah gembrungan ya. Gembrungan itu apa tuh? Gembrungan gitu, main dangdutan. Jadi kayak mungkin sekarang mah anak-anak di studio gitu Bu. Bukan, ini mah di depan di depan pos ronda dulu. Di depan pos ronda sampai malam. Iya. Terus pakai tamborinnya juga sapu lidi dulu. Oh gitu. Saking yang penting hiburan gitu ya. Terus Umi vokalnya berdua sih, ada satu lagi temen tapi dia mah nggak jadi penyanyi. Dari kelas berapa Umi udah punya suara bergenre udah dangdut? mulai Suara dari SD, kelas tapi ya sekitar udah bisa nyanyi sekitar kelas 5 lah gitu ya. Cuman pas jadi penyanyi
baru kelas 1 SMP. Oh, jadi penyanyi itu maksudnya sudah panggilan gitu? Udah panggilan. Satu SMP udah Iya, panggilan? udah bisa nyari duit sendiri. Gitu. Umi katanya di SD nih, cerita di SD. Tapi Umi pernah dibenci guru gara-gara Umi Nyanyinya dangdut. Itu Iya. bener Mi. Kan kalau zaman dulu kan di SD suka, nggak tahu kalau sekarang ada nggak sih pelajaran anak-anak suka nyanyi ke depan kelas gitu ya. Dulu pada zaman saya masih ada nih. Iya. Regenerasi Umi Iya. saya kan masih ada. Kalau sekarang kayaknya nggak nggak ada. nggak ada ya. Nggak ada deh. Suruh nyanyi ke Lebih depan ke seni kan? teori aja. Nggak ada istilah anak suruh nyanyi ke depan. Kayaknya Iya. anak-anak sekarang nggak ada kenal lagu-lagu. Oh, dulu suka anak-anak. nyanyi ke depan. Nah, Zaman kalau dulu kan emang lagu anak-anak juga belum banyak ya. belum banyak. Hanya terbatas ya gitu aja ya. Tapi Umi nggak bisa lagu anak-anak atau lagu apa gitu, kecuali lagu dangdut. Cuman Umi juga mikir Itu lagu SD, dangdut. Mi? Iya, lagi SD. Itu SD Umi Iya. udah bisa nyanyi dangdut. Iya, ibu gurunya itu mungkin entah kalau memang dia masih ada, semoga dia sehat Say walafiat. hi dong, say hi. Iya. Mana ibu guru Ah, SD? ibu guru SD apa SD ibu? dulu? SD Cipelang Letik. Nah, SD Cipelang Letik dicatat. Ya dulu ibu guru itu yang nggak tahu deh kayaknya kenapa gitu kalau gitu ya. Kayaknya Umi terlalu cantik mungkin. Jadi jadi gimana? Tapi ada juga bapak guru yang suka ke Oh, gitu. Umi. Dengan Manggilnya aja Elvi Sukesi. Jadi Umi dari SD udah Iya, dipanggil dipanggil Elvi. Kayak kila-kila deh Mi, kalau bahasa ini kila-kila. Dipanggilnya Elvi sini nyanyi, dia udah goyang. Umi suruh nyanyi. Padahal nyanyi ke depan kelas ya. Kan harusnya apa? Daripada bingung nggak nyanyi ya, Umi nyanyi anak-anak. Cuman nadanya dangdut mungkin ya. Kayak Ya kan lagu Mi, dulu kan lagu anak-anak tuh naik-naik ke puncak gunung, Iya. cicak-cicak di dinding. Nah, Nah, Umi gitu. nyanyi apa? Kalau Umi nyanyinya ini loncenglah berbunyi, hari sudah pagi, bangunlah adikku, segeralah mandi, pergilah ke sekolah, belajarlah. Itu di situ ada cintanya enggak? Nggak ada. Menurut Umi Nyuruh nggak ke ada sekolah cinta. malah Iya. lonceng berbunyi. Suatu pelajaran kan di syair lagunya itu. Tapi Umi jadi bingung, kok salah? Aku salah apa? Itu Mungkin kan lagu yang salah genrenya mungkin. Mungkin. Umi terlalu berat untuk ukuran SD zaman dulu. Dulu kan lemot banget. Iya. Cicak. Iya. Nadanya paling berapa ini ya, Mi? Ketukannya juga. Nah, Umi tapi karena setiap hari Umi di rumah didedelin sama nenek itu, nenek kan di kampung Umi tuh nenek yang paling pertama punya tip dulu yang pita kaset pita itu ya. kaset, Itu yang kalau nyetelnya diputar terus menggujutnya Mi. lagu itu aja, lagu dangdut aja Elvi Sukesi sama Ida Laila itu yang disetel. Jadi ini kuping masuknya taunya itu aja. Kadang udah ke brainwash. Iya. Jadi kok bingung aku salah apa, lagu apa, karena nggak bisa lagu yang lain gitu. Adanya cuma lagu itu ya, aku nyanyi itu. Ternyata salah Di Sampai mata aku guru kena- yang itu iya, loh, yang perempuan itu. sampai kena hukuman. Kena hukuman suruh belajar di luar. Belajar di luar katanya. Umi doang. Iya, iya, karena Umi salah nyanyi dangdut mungkin. Terus? Masya Allah, tapi mudah-mudahan itu ibu guru kalau melihat sekarang ya, Iya. Umi sekarang udah jadi penyanyi, Iya. berarti bakatnya dia dari Betul, kecil gitu iya, ya. betul. Siska ya kan nama ibu. Iya. Nih Siska dulu apa Siska sekarang nih? Bu guru. Boleh lihat ibu hasil dari yang dangdut itu ya, yang ibu benci dulu mungkin ya. Terus gimana? Jadi terus lagi udah SMP, mau masuk SMP kelas 1 tuh ya, 84. Itu udah masuk ke, karena Umi suka latihan di rumah, di depan rumah. Umi punya ini di rumah, punya apa sih, kayak studio kecil gitu? Enggak, punya alat? bukan Terus gitu. gimana Zaman latihannya? dulu nggak ada yang begitu, belum ada. Zaman dulu, zaman Umi itu belum ada yang punya seperti itu. Nah, terus Ini aja, siapa kakek Umi, Om Umi ya, dia pakai gitar bolong, bukan gitar akustik itu, listrik Iya, itu yang bukan. bolongnya biar Gitar gitu sama tamborinnya sapu lidi. Di depan rumah ada pemain suling, ada pemain gendang, ada. pokoknya yang penting jreng gitu. Nah, di depan rumah, depan pos ronda. Kadang-kadang udah kemalaman ada juga yang teriak, "Hai, gandeng, berisik," katanya. Itu ada juga. Tapi alhamdulillah dari situ kata paman itu, kata kakek, nanti Agustusan kita sewa sound system. Kita tampilkan katanya. Nah, Agustusan tampilkan. Itu SMP, lah. masih SMP. Iya, masih SMP. Ditampilkan lah di situ di Kampung Peta itu, Jalan Veteran ya.
Nah udah ditampilkan dari situ yang ininya yang punya sound system itu nanya ke kakek, Nata, ya halus nih penyanyi siapa? Itu cucu gua katanya. Boleh nggak katanya kalau nanti dipanggil? Boleh, sok aja. Nah dari awalnya dari situ. Akhirnya terus dari Agustusan. Nah, emang Umi pas Agustusan itu emang bawanya tetap dangdut gitu? Dangdut. Lagu pop nggak bisa. Jadi kalau lagu pop larinya ke dangdut. Ada cengkok-cengkoknya ke bawah. Iya. Ya tetap larinya lagi, Iya, tidak mungkin dangdut betul. lagi. Terus dari Agustusan itulah Umi mempunyai label penyanyi ya. Akhirnya penyanyi profesional dong. Iya. Dan Umi lama juga di grup terkenal Sukabumi. Apa tuh? Rosalina. Oh ya, Rosalina tuh Iya. yang sama waktu itu kalau nggak salah Dahlia ya. Apa Enggak, Dahlia? Rosalina. Beda lagi. Rosalina awal Rosalina cuman itu generasi. Jadi beberapa generasi. Generasi ke-1, ke-2, mungkin Umi generasi ke-berapa ya? Ke-3 anak. Rosalina itu tuh band, dia band. Dangdut. Oh, Dangdut full, iya. Orkes dangdut. Apa sih namanya kalau grup gitu? Kalau dangdut apa? Dangdut full aja. Oh Dangdut gitu, full. oh gitu. Jadi namanya Rosalina Ditifar itu dari Dia situ. Ditifar kan? Dari situ kan MC juga manggil di panggung tuh nggak manggil Siska, manggilnya duplikat Elvis Sukaisi. Manggilnya di duplikat. Bukan KW duplikat Elvis. Enggak, belum jadi KW kan? Iya. Jadi manggilnya duplikat. Itu SMP ya? Iya. Ya? Terus Terus sekolah keganggu nggak Umi suka ngejob gitu? Guru Enggak. tahu semua? tahu. Sekolah juga tahu bahwa memaklumi bahwa Umi Iya. memang Profesinya di profesinya situ. nyanyi gitu. Berarti sering tampil di sekolah juga dong. Iya, sering. Nah, waktu di SD kan ada penolakan tuh. Iya. Nah, di SMP gimana? Enggak. Nggak ada. Enggak, udah bebas deh SMP udah mungkin udah Tapi ada kan pelajaran seni waktu itu ada ya. Ada, tapi Umi, ya? nggak nyanyi ke depan satu-satu. Nggak kayak SD. Iya. Mungkin orang udah melihat, weh Umi udah profesional, udah Iya. manggung di mana-mana kan gitu ya. Oh gitu. Terus Mungkin seperti itu. dari Umi sering dari Agustusan berarti berawalnya ya. Itu tahun berapa Umi? Itu tahun Usia berapa sih Umi? Usia berapa tuh pas pertama kali Umi manggung? pertama manggung 84 berarti 15 tahunan lah. 15 tahun Iya. kan Umi udah jadi penyanyi dangdut. Iya. Paling bocah dong Umi. Iya kan? Berarti paling muda dong dari sekian yang mungkin Iya. yang lain sudah ya maaf lah sudah berusia mungkin ya. Iya. Yang di Rosalina ini berarti Umi paling muda. Paling muda. Jadi sekarang memang rekan-rekan dari Rosalina itu udah banyak pemainnya, udah banyak yang meninggal dan artisnya juga. Masa masih ada Rosalina Umi? Personel udah nggak ada sekarang, udah karena memang udah pada meninggal. Personel udah pada iya. meninggal, artis Nggak ada penerusnya, nggak ada. nggak ada. Waktu itu memang di antara penyanyi itu Umi paling muda. Umi paling muda. Di Oke. Rosalina itu. Alhamdulillah. Jadi terus dari situ Umi memang semacam gimana ya, orang kan dulu bukan kayak sekarang ada HP kan. Iya. Jadi kalau dulu tuh dari Pejampangan, dari Bogor, dari mana-mana datang ke rumah. Bahkan dulu belum punya kendaraan pribadi kan, masih ngongkos, masih naik naik mobil angkutan umum. Umi di rumah tuh nyiapin kalender aja. Kalender. Jadi mereka yang pertama datang ini tanggal udah dibuletin apa belum? Kalau belum dibuletin berarti masih kosong. Jadi Umi ini jobnya lewat situ Iya. mungkin aja karena belum ada Iya. handphone. belum Jadi ada. Umi nggak misalkan ngobrol dulu ini tanggal segini bisa nggak? Enggak. Lucu ya. Mangga silakan. Jadi sebelum Udah kalau dibuletin berarti Umi udah dibuka. udah ada. Jadi orang aduh katanya paling begitu. Oh, gitu. Kalau belum belum ada katanya gitu Sampai kan. segitunya ya, Dia Umi? buletin sendiri. oke. Buletin terus kasih Ada nama. nih tanggal sekian tuh di anu. Dan Umi udah punya anu. price sendiri waktu itu nyanyi. Maksudnya rate untuk harga Umi. Enggak, tapi mereka udah paham gitu ya. Boleh Kalau dong kepo nih. pertama Umi manggung Iya, dapat dibayar berapa tuh? Pertama Umi manggung dibayar 3.000. 3.000 pada zaman tahun berapa ya, Bro? Berasnya berapa seliter? Berapa? 30 perak. Oh, berarti mahal dong Umi ya? Udah Ya, mahal dong berat. kalau acuan ke harga beras segitu terus Umi dibayar berapa kali lipat itu? Iya.
Terus taman hiburan juga pakai kayak Pangrango dulu kan ada Iya, dangdut tuh ya. Kalau di Pangrango itu dibayarnya 2.500 sekali nyanyi sekali manggung. Sekali manggung. Oke. Tapi ongkosnya ke sana Beda naik lagi. angkotnya cuman berapa ya waktu itu? Jigo 25 perak. 25 perak ongkosnya ya. Aku ngalamin apa ini? Oke. Apalagi ini ada tuh kolam renang yang di Cianjur. Hmm. Tiap hari Minggu. Jadi Umi home base di sana. Iya, tiap hari Minggu minta Uminya nggak bisa karena Umi sering banyak job di Manggung. luar. Nah, tapi dia tuh kalau Umi datang ke sana seneng. Pokoknya kapan saja Umi mau datang di sana langsung Umi pasti dibayar. Nah, style Umi, performan Umi berarti sudah ngejiplak LP dong. Dari SMP nih nyanyi, jadi pas jadi label Umi penyanyi Iya, nih. jadi Umi udah ngejiplak Umi LP enggak? Umi nggak ngejiplak, tapi dengan sendirinya gitu Iya, ya. Kita dandan sendiri, tapi kita mengutamakan penampilan ya. Performan Jadi ya. dari dulu itu kostum yang diutamakan. Jadi orang tuh senang apalagi kalau Umi udah pakai baju macan. Gitu. Macan berbulu gitu ya. Dari mulai baret sampai baju sampai sepatu satu setel Umi Iya. bikin. Wah, orang tuh senang kalau ngelihat itu. Dan muka Umi memang udah mirip LP ya. Mungkin. Gak tahu sih, tergantung orang yang melihatnya. Iya, enggak. Kenapa ada label Umi LP? Berarti kan penilaian yang menilai KW ini berarti kan memang sudah punya kriteria tersendiri ya kan. Pasti banyak dong yang nggak Umi aja dong, nanti itu ceritanya nanti nih. Iya. Umi SMP Umi udah menjadi penyanyi. Naik ke SMA Umi masih Terus nggak putus, malahan semakin Umi tuh dari mana-mana gitu ya udah pasti pakai Umi lah gitu. Udah tujuannya. Nah, Sampai gini, waktu itu ada di Cicurug ya. Karena jadi yang pakai itu tidak satu dangdut ya. Hampir semua dangdut, yaitu acuannya ke kalender yang di rumah itu. Iya. Kalau ada udah dibuletan, udah dibuletin katanya udah ada berarti ya. Tapi kalau belum, dia senang, asik belum. berarti itu hanya Umi doang kan, nggak hanya dengan bandnya kan, Umi doang kan Iya. sebagai penyanyinya kan. Iya. Oke. Jadi alhamdulillah waktu itu memang Umi jadi rebutan lah kalau jadi ini luar biasa rebutan yang pada dulu-duluan. zamannya, Iya. zamannya. Dulu-duluan kalau dulu-duluan Ya, ngabarin, booking, nge-booking gitu ya. Nah, terus yang pernah dari bayaran 3.000 Pak naik kan jadi 15.000 ya. Terus waktu itu umumnya semua penyanyi atau pemain itu dibayar 15.000 pada satu kali manggung. Terus waktu itu ada satu buah grup di Cicurug. Dia tuh saking ngefans banget, dia pimpinannya tapi mungkin udah sekarang suaminya udah meninggal ya, mudah-mudahan dapat surganya Allah. Ya, amin, amin. Itu nama grupnya boleh sebutin? Boleh, bebas di sini. Itu waktu itu grupnya Renita ya. Renita Itu orang-orang Cicurug ya? Iya, di Cicurug itu seneng kalau Umi dapat di booking gitu ya. Aduh, asik Teh Siska bisa diajak katanya. Nah, udah gitu Umi udah. Jadi sorry, dari SMP ke SMA masih nama panggung Siska? Iya. Oke. Iya, terus kalau dulu nama panggung Siska Sugama. Oh, Siska Sugama nama panggungnya. Oke. Nah, terus Umi waktu itu di Cicurug itu udah datang mau show gitu ya, mau show. Umi udah ada di kamar. Tiba-tiba ada seorang artis datang, temen marah dia ke komplain lah gitu ke pimpinan. Mami kok katanya Siska mah dibayar 25.000, kok aku cuma dibayar 15.000 katanya. Pernah bilang gitu. Kata si Mami. Dia itu udah rekaman, udah ada lagu. Oh, udah. Belum, Umi enggak. Oh, Umi enggak mau rekaman dari dulu juga. Dia udah rekaman, udah punya lagu. Terus kata dia, kok katanya aku udah rekaman cuma dibayar 15.000, kalau Siska belum rekaman udah dibayarnya 25.000 katanya gitu. Si maminya kan orangnya ini, kamu udah rekaman tapi penggemar tahu nggak sama kamu, tapi kalau sama Siska dimanapun Siska manggung itu tahu dia Siska. Makanya aku masih berani bayar 25.000 ke Siska daripada itu zaman Masya Allah 25.000 tuh gede waktu itu, 15.000 juga gede ya. Masih ada Mami udah punya ini jual yang ini ya waktu itu ya.
seperti itu. Jadi sampai Mami, Umi nggak ini apa namanya, nggak sempat masuk ke rekaman. Tadi Umi bilang kenapa nggak mau, kenapa, alasannya kenapa? sering ada yang nawarin rekaman Kenapa? zaman era Kan waktu suara itu. Umi kan bagus. Iya, waktu itu udah nyampe ke studio rekaman, beberapa studio ya. Ya ujung-ujungnya Umi nggak sanggup, nggak mau. Nggak sampai kenapa? Kalau zaman dulu, jelek kan kalau dibicarakan di sini. Nggak apa-apa Umi, nggak apa-apa. Biar bisa mengedukasi penonton di portal juga. Kenapa? Ada apa? Gitu. Jadi Ada anak-anak kali gitu. ya Gimana sih? ujung-ujungnya asal mau lah gitu sama gue, gue rekam, gue kasih gitu. Umi yang nggak mau tuh itu, mempertahankan diri itu seperti itu. Berarti Umi mempertahankan martabat Umi dong. Iya. Bagus dong. Sampai Jadi memang sekarang. dari dulu sampai sekarang itu udah bukan rahasia umum lagi. Iya. Umi seperti itu memang industri musik di Iya. Indonesia ya. Iya. Yang mau naik daun ya sekarang kasus Betul. PDD aja Iya. seperti itu ya. Jadi Itu mah udah pada tahu kan masalah itu, Oke. nggak usah diceritakan juga. Iya. Jadi di situ Kembali ke kendala. kitanya ya, Mi. Ya kembali ke Iya. kitanya. Oke, Umi berarti Umi nggak masuk rekaman dengan alasan itu. Iya. Nah, kenapa sekarang saya langsung nih tiba-tiba Umi boom gitu kan dengan dari Siska, siapa tadi? Sugama menjadi Umi LPKW. Nah itu dari tahun kapan sih Umi? Itu Umi terbranding, 2016. hah? 2016. 2016. Jadi awalnya gini, Umi sempat bisa nyanyi ketika dapat anak bungsu. Kan Umi Oke. pengen anak bungsu perempuan. Jadi Dari SMA itu Umi sempat kuliah nggak? enggak. Jadi Umi Udah menikah, menekuni langsung menikah. profesi nyanyi aja. Iya, itu Walaupun udah menikah Umi terus nyanyi. Terus nyanyi. Dan diizinkan oleh Iya. suami. Oke, terus? Waktu itu pengen punya anak perempuan. 2007 lahir Ratu. Jadi 2007 ya. Jadi Umi resign nyanyi dari pas mulai hamil anak perempuan, bungsu itu terakhir. Jadi udah nggak nyanyi lagi. Alasannya memang udah capek gitu atau memang fokus mau ngurus anak aja deh gitu. Ngurus anak Oke. tadinya ya. Jadi di rumah juga Umi buka ini terapi Terapi apa? terapi kesehatan matras. Ya, jadi mengobati orang-orang yang sakit gitu ya. Yang tidak punya keturunan juga alhamdulillah sampai berhasil. Umi fokus di situ bisa nyanyi karena ya mungkin udah capek ya. Umi ke pelosok-pelosok kemana, bahkan nyanyi itu Umi sampai ke luar daerah, keliling Lampung, Kalimantan, Sumatera. Indonesia Iya. domestik udah Umi jelajahi ya. Di situ makanya udah resign capek. 2007 Umi resign nyanyi, Ya. punya bungsu, kebetulan anak perempuan yang diinginkan. Ya. Alhamdulillah ya. Ketika anteng di sebuah matras kesehatan Iya. ya di situ ada 2016 waktu itu ada audisi asal di Supermall lantai 3. Oh, ada ini di Sukabumi. Iya, di Sukabumi. Asal tuh asli tapi palsu. Apa sih asal? Asal asli tapi Iya bener palsu. kan? Iya. Dulu emang ada program itu ya. Iya. Di Cuman apa sih? Umi sendiri nggak tahu acara asal itu apa karena Oh. Umi nggak sempat nonton TV karena Umi fokusnya ke pasien Iya, gitu pasien. ya. Jadi nggak tahu apa sih acara asal. Cuman temen udah ayo katanya kita itu audisi asal tuh di Supermall lantai 3. Apa sih asal tuh? Umi blow on amat gitu ya. Itu asli atau palsu, katanya mirip artis, yang mirip tokoh gitu. Oh gitu ya, nggak mau. Waktu itu suami kan kerja, pas pulang kerja apa sih rame katanya, itu ada audisi asal di Supermall gitu. Ya udah kata suami, ikut aja mancing. Dapat, alhamdulillah nggak dapat apa-apa katanya gitu. Ya tapi aku udah nggak punya make up, nggak punya apa, udah nggak bermake up gitu kan. Baju juga ya udah aku dandanin, kata temen tuh, didandanin sama dia. Umi Endorse ya. Umi, sebentar sebelum ke situ. Umi kita dibilang ini yang kesehatan ya, bukan Iya. kesehatan. Nah, itu Umi belajar dari mana tiba-tiba terapi
jadi ada sebuah perusahaan terapi yang gratis itu. Dia jual alat, Iya, jual alat kan? iya. Oke. Ujung-ujungnya jual alat kan. Umi beli karena memang udah kerasa bagus gitu ya. Jadi dulu udah sebenarnya testimoni Umi, langsung Umi iya. jual juga produk itu gitu. Nah, udah beli itu di rumah tuh dikasih sertifikasi untuk buka terapi di rumah, boleh diizinkan, dikasih izin gitu. Tapi Umi tidak menyentuh pasien langsung ya, lebih kepada alat yang dijual. Jadi tidak punya keahlian khas, tidak punya khusus. Bukan, ini aman lah ya. Tapi memanaskan diri, dipanaskan. Oke, dulu pernah. Namanya itu disebut boleh? Boleh. Seraston namanya. Pernah saya coba, Bi. Oh iya. Kayak ini kan, kayak yang di depan terminal lama. Ya, itu lama banget waktu itu ya, pada tahun berapa pada zamannya ya. Memang gitu. bagus sih, tapi lama nih ngantrinya kan. Iya. Luar biasa, memang lagi booming rajin waktu itu sampai akhirnya beli gitu ya. Beli di rumah, dikasih izin nih buat buka pun katanya. Oh, kirain aku Umi tiba-tiba punya keahlian. Tapi alhamdulillah loh, ada yang 12 tahun tidak punya keturunan terapi rajin, 1 bulan rajin, tidak bolong-bolong, alhamdulillah dapat. Alhamdulillah, berarti Umi bisa memberikan kebaikan ke orang-orang juga ya. Lanjut nih yang tadi, terus gimana ceritanya? Pas udah di make up itu di endorse sama teman tuh, dari mulai wardrobe-nya, make up-nya mungkin ya. Tiba-tiba Umi ikut nih ke asal. Ya, diantar ke supermall. Ada artisnya nggak waktu itu jurinya? Itu siapa yang ngadain? Yang ada ya dari salah satu TV swasta. Triwarsana. Manajemen Triwarsana, Pak Helmi Yahya itu yang punya acara asal di situ ya. Dan di situ Umi diarahkan suruh gimana cara Elvi Sukaisi memegang mic, gimana cara Elvi Sukaisi menyanyi. Umi nyanyi, disuruh nyanyi apa yang dia suruh, alhamdulillah Umi bisa. Nah dulu itu latihan dulu nggak Umi? Iya. Karena lagu Elvis Presley udah ada di sini. Oke, itu lagu, tapi kan Umi vakum nih dari atau mungkin dari hamil itu kan Umi lupa kali. Enggak. Oh enggak. Kalau lagu udah di sini, terus tanpa musik lagi. Style Umi, style, gaya. Iya, gaya dengan gaya. Udah tersendiri. Udah ada. Sudah alami ya. Alami. Jadi tidak usah. Bakatnya memang sudah mengarah. Iya. Udah daging. Iya. Terus Umi nyanyi bergaya tanpa musik. Apapun yang dia suruh, misalkan Umi lagu ini tolong lagu kejam. Nyanyi lagu kejam. Umi lagu ini. Coba dong lagu kejam dong, itu suka tuh Elvi lagu kejam. Coba Mi, dikit Mi. Boleh minum dulu nggak? Boleh. Halus ya Umi minum Mi. Takutnya keceletan keselnya ya Mi suaranya. Udah kering. Nah, oke. Lagu kejam kan. Coba Bu, lagu kejam. Itu Helmi Yahya ada nggak ikut nonton? Enggak. Oh enggak, programnya dia ya. Oke, itu mah dia yang punya manajemen. Sumi nyanyi pas bergaya sambil lempar mic kan. Kejam, mengapa hatimu keras bagaikan batu. Emang cukupnya Elvi banget. Nggak ada mic ya guys, aku ada. Umi Elvi kan gitu ya, banyak dilempar kan. Mic, Umi di panggung juga gitu. Karena gitu. tapi itu bukan gimana ya, udah seperti kebiasaan. Udah naluri Umi lah, udah emang Umi ini gue gitu kan. Udah nggak ada canggung lagi. Terus dapat tuh. Nggak, udah gitu lagu jadi beberapa kali. Jadi tanpa musik kita nyanyi, didengerin sama orang-orang gitu ya. Tonton juga sama orang yang suka Bumi ya. Terus, nah hasilnya tidak diumumkan di situ. Jadi hasilnya tidak diumumkan langsung. Udah selesai pulang. Nah pas 1 hari di rumah kan kita ngisi biodata, di situ nomor telepon. Ada yang telepon. Assalamualaikum, ini dengan Ibu Siska ya? Betul, kenapa? Yang ikut audisi di Supermall asal di Supermall lantai 3 Sukabumi, betul? Kenapa? Oh, besok kru kami akan datang. Dari Jakarta ke Sukabumi, oke. Tiba-tiba datanglah. Besoknya tuh ada mobil Trans TV, Trans 7. Di Kuta, rumah masih di Kuta? Enggak, di Parungsea. Oh, di Parungsea, oke. Rumah Parungsea. Buka terapi di situ, di tempat terapi, malahan ada yang lagi terapi. Aku kaget, lah katanya di rumah si Bunda itu ada mobil TV, katanya mobil Trans TV. Ya? Iya. Terus yang berseragam pakai seragam Trans 7 gitu ya.
ada 4 orang datang. Ada apa katanya? Bawa kamera gede, kamera TV gede kan? Kalau TV itu ada apa itu? Nggak tahu katanya. Gitu. Ternyata di situ kan bikin VT. Halo, nama saya Siska Nia, biasa dipanggil Siska. Buat acara asal itu. Keseharian saya gini kan, gitu cerita. Oke, selesailah di situ. Besok ditunggu di Trans 7. Besoknya. Iya, besoknya lagi. Jadi akhirnya setelah selesai itu, di situ peragakan dulu karyawan itu yang terapi, diperagakan gitu ya. Karena keseharian gitu, terapi. Dari situ besok diundang langsung ke sana. 1 hari ditelepon, 1 hari didatengin, 1 hari besoknya langsung ke Jakarta. Langsung ke Jakarta, disuruh ke Jakarta dan segala fasilitas dijamin. Langsung akomodasi ditanggung. Akomodasi ditanggung dari mulai transport, makan, apa segala macam. Itu Umi di karantina di sana langsung enggak? Enggak lama. Waktunya cuma 1 hari aja. Waktu itu langsung di situ langsung udah didandani langsung ini live. Live-nya ada di situ, kandidatnya ada 3 di situ. Umi KW-nya banyak. Iya, ada 3. Terus dari berbagai kota dong. Dari Sukabumi ada 2. Satu teman Ibu Ella, tuh nggak tahu di mana sekarang Ibu Ella. Terus yang Ibu Sri yang dari Tanjung Priuk. Ada 3 yang di situ yang jadi Elvi Sukaisi itu. Lomba lah di situ. Boleh dilihat ada nanti itu. Jadi Umi didandannya di sana ya. Iya. Make up-nya dari sana, baju dari sana. Dari sana. Jadi dari Sukabumi ke sana cuma bawa diri doang ya. Terus udah gitu lomba lah di situ. Dilombakan. Oke. Gimana nyanyinya, terus segala macam, dan jurinya pun langsung Elvis Sukaisi. Jurinya langsung Elvis Sukaisi, luar biasa dong Umi. Satu kehormatan bisa ditunjuk langsung sama yang ininya gitu. Terus kan Golden Star. Jadi waktu itu Umi nyanyi apa? Lagu apa ya lupa, ada bisa dilihat nanti. Apa ya? Lupa. Oke. Mawar merah kalau nggak salah dia. Si kuntum mawar merah gitu. yang kau berikan kepadaku di malam itu, ku terkenang pada dirimu. Itu lagunya. Ada yang lainnya lagu macam-macam lah, lagu Umi semuanya. Nah udah gitu di akhir acara kata Gilang, tolong Umi Elvi ini berikan Golden Star ini kepada yang menurut Umi memang mirip segalanya dengan Umi. Umi Elvi lari sana, lari sini, katanya dikasih ke aku. Jadi 3 kandidat ini di dulu dimain-mainin dulu sama Umi Elvi. Terus dikasihlah sama aku Golden Star-nya. Alhamdulillah di situ dinobatkan menjadi juara 1 mirip Elvi Sukaisi. Jadi Umi Elvi KW bawahnya ya. Itu April 2016. Bisa dilihat di YouTube-nya. Di ketiknya asal mirip Elvi Sukaisi, di situ ada tayangannya masih. Oh gitu. Luar biasa ya. Umi kan bawaan gini saya mau tanya nih. Sosok Siska dulu dengan Umi yang sekarang berbeda nggak sih dari cara intonasi Umi bicara? Enggak, gini dari Siska emang begini bawaannya. Begini aja. Kirain aku gini, udah tiba-tiba jadi KW, Umi dibikinlah seperti enggak. Jadi mengalir sendirinya begini aja. Inilah aku dari dulu. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi memang Umi bawaannya seperti ini ya, seperti Umi, makanya dapat juga. Nah, terus dari setelah mendapatkan predikat ini ada panggilan-panggilan dari stasiun TV nggak sih? Dari situ alhamdulillah. Kalau nggak salah berapa lama ya, kurang lebih 3 bulan dari situ ya. 3 bulan dari acara itu dapat. Umi kontrak kerja dengan manajemen Triwarsana yang punya asal itu Pak Helmi ya. Kita dapat kontrak. Jadi emang yang dapat asal tuh banyak, cuman yang dikontrak mungkin bisa dihitung beberapa orang gitu ya. Aduh, yang dapat asal itu banyak. Jadi yang mirip saya mirip siapa gitu gitu. Kan acara asal yang mirip siapa, tokoh dan artis pokoknya ya. Waktu itu Umi
alhamdulillah dapat kontrak kerja. Kontrak kerja dengan Triwasana. Jadi dan kontrak kerja itulah Umi tadinya mau bikin sinetron katanya, entah apa judulnya lupa. Sinetron itu nggak jadi, mungkin ada kendala atau apa. Akhirnya manajemen kan punya artis nih yang udah dikontrak, dia tawarkan ke tiap TV. Alhamdulillah Umi lagi yang dapat kontrak. Jadi alhamdulillah sekarang tayangan Umi yang kontrak-kontrak di TV itu ada. Itu jobdesknya apa? Yang main film apa nyanyi? Tampil aja, ditampilkan misalkan sesuai acara, tapi kebanyakan ada yang nyanyi. Jadi misalkan kayak gini, kayak acara MNC KDI, terus di waktu itu RCTI Raffi Ahmad kan ada Dahsyat ya. Nah jadi judulnya Dahsyatnya KW Super. Jadi Umi tampil di situ. Bahkan kalau tidak salah. Tapi yang mendapat kontrak kerja itu aja gitu ya tampilnya. Iya. Jadi membawa nama Triwasana. Tapi setelah kontrak dan untuk di lapangan juga di off air juga Triwasana memberikan job untuk tampil di panggung-panggung gitu ya. Nah jadi alhamdulillah semenjak itu karena Umi seni TV, jadi job di lapangan untuk Umi sendiri pribadi setelah putus dengan habis kontrak juga, banyak job dengan catatan bintang tamu, tidak nyanyi dari pagi sampai selesai. Apalagi siang malam gitu enggak. Jadi Umi waktunya misalkan kapan? Biasanya bintang tamu kan cuma 2 lagu. Iya. Paling banyak Umi 5 lagu. Oke. Iya, gitu. Alhamdulillahnya di situ. Jadi ya bintang tamu kan yang membedakan itu nyanyinya dikit duitnya banyak. Alhamdulillah iya. Iya kan mungkin itu Allah sudah memberikan rezekinya ke Umi. Terus ya perjalanan Umi begitu panjang loh dari SD. Nah, nih agak mundur sedikit nih. Umi nggak pernah ikut apa sih kalau sekarang kompetisi apa gitu dari kecil itu Umi nggak suka. Jadi justru pencapaian terakhir Umi itu ya itu tadi di asal ini yang cuma itu aja mengangkat Umi sebuah orang Siska ini menjadi Umi Alfi KW gitu kan. Jadi pencapaian Umi itu aja ya. Nah suka dukanya nih seperti apa sih jadi penyanyi itu nih? Kayaknya penyanyi kebanyakan anaknya deh banyak kenal orang, duitnya gede, nyanyinya nggak lama, nggak satu album gitu loh. Kan setiap satu grup band kan ada beberapa penyanyi nih dibagi dong ya kan nyanyinya misalnya dalam event show 6 jam mungkin yang Umi nyanyi kebagian 2. Nah sebenarnya suka duka jadi penyanyi ini seperti apa sih nih? Kalau sukanya selalu suka. Jadi banyakannya suka ya? Suka. Dukanya nggak ada. Kalau dukanya apa ya? Apa? Kecuali kalau kita zaman dulu itu sih show-nya di pedalaman jauh banget. Jadi lebih ke teknis ya. Teknis. Paling itu. Jadi ya jauhnya itu kan resiko ya, yang konsekuensi dari seorang penyanyi kita kan profesional ya, ya. Sebagaimana kita capek, sebagaimana kita ngantuk, sebagaimana kita sedih, tetap di hadapan audiens kita harus tetap smile, seperti bahagia, walaupun kita lagi bahagia. Tapi itulah penyanyi. Jadi di situ suka karena kita bisa membahagiakan orang, betul. Tapi kita juga bahagia melihat orang bahagia gitu. Betul. Jadi cuma maka sore ini, Umi ada pesan khusus nggak sih untuk penyanyi khususnya nih ya penyanyi wanita di kota Sukabumi? Pesan khusus untuk para penyanyi pemula seperti apa sih? Kalau kayaknya apa ya? Kalau jadi ya itu aja. Dalam olah vokal gitu ya, kita harus betul-betul memang ini loh aku penyanyi dangdut. Kalau dangdut kan beda dengan ini ya. Jadi di situ kita betul-betul harus ada keahlian khusus ya, cekoknya itu kita tahu kalau kita memang mau terjun ke dunia dangdut, kita pelajari betul-betul. Kita bisa telaah gitu ya, vokal kita tuh apa sih kekurangannya, di mana sih gitu ya, skill kita apa sih gitu kan. Terus jadilah diri sendiri gitu ya. Jadi terus ini masalah penampilan juga ya. Performan ya, ini nomor 1 ya kalau penyanyi ya. Karena kan dilihat banyak orang gitu kan. Terus itu dari dulu Umi menjaga itu. Performan ya. Karena apa? Orang tuh apalagi di tempat hajatan ya. Benar. Kalau kita dandanan asal-asalan,
kita kalah sama yang undangan. Iya, benar. Kalau undangan itu kalau dulu zaman Dan, Umi kita ini udah orang udah banyak tuh ya di lapangan tuh lapangan penuh itu artis datang. Kita tetap aja beda, kita artis. Iya, benar. Karena dari dandanan kita, dari perform kita Iya, ya. Jangan asal-asalan gitu. Itu aja yang Umi pengen Modal bilang utama tuh, ya, Mi, ya. ke anak-anak penyanyi sekarang tuh tetap harus bermodal lah gitu untuk penampilan kita. Pertama dari segi kostum gitu ya, dibedakan gitu. Ada ciri ya, Mi, Ada ya? ciri bahwa itu penyanyi Iya, gitu. gue penyanyi nih gue. Iya. Harus membedakan dari audiens yang lain gitu kan, Mi. Dan mungkin yang terakhir profesional ya, Mi, ya? Profesional. Karena udah itu profesional. Profesional. Ya. Profesional Umi dari dulu mereka tuh para pimpinan atau yang suka pakai Umi itu yang dia tahu kalau Umi itu orangnya profesional. Umi tidak bisa, ini udah di tanggal udah dibuletin nih. Tanggal 25 udah grup apa yang main di situ. Terus tiba-tiba itu grup itu mah cuma segitu ngasihnya nih. Aku kasih yang ini tambahin. Nggak pernah? Nggak bisa. Oke. Aku nggak bisa. Komitmen berarti ya? Komitmen. Walaupun itu lebih kecil, tapi dia udah duluan datang hadir ke rumah, udah membuletin tanggalan, nggak bisa dirubah lagi. Mohon maaf. Gitu. Jadi disitulah profesional Umi. Makanya mereka tuh menghargai. Alhamdulillah, tapi nggak ini semua sampai hari ini pun itu dilakukan sama Umi ya, sampai di hari ini ya, di tingkat ini Umi sekarang sudah mulai lagi karena mungkin mengisi kekosongan ya, Mi, ya, mengisi anak-anak udah besar, jadi Umi berkegiatan hiburan lah, healing titik ya. Kalau sekarang ini kebanyakan, mohon maaf, banyak ketipu. Kok ketipu, Mi? Kenapa, Mi? Gini, apalagi kalau Sukabumi, mungkin Sukabumi juga kadang-kadang ada yang belum tahu ya. Yang ini belum tahu kalau ini tuh KW sebenarnya. Kebanyakan di daerah Bogor, Bekasi, Tangerang, Jakarta ke sana. Nih kalau yang manggil tuh yang punya hajat atau panitia ya. Ke MC, you jangan bilang ini KW. Dan ada beda di situ gitu. Kayak ada cerita di BSD tuh ya. Di BSD dulu Umi manggung di BSD, ada bender di situ. Ada KW-nya kecil di atas kepala digambar gitu ya, digambar Umi tuh KW ada kecil. Nah si MC dikasih tahu sama manajer itu kalau renang itu, you jangan panggil ini KW, you panggil Elvis Sukaisi aja katanya gitu. Saking ketipunya kali ya. Enggak, katanya aku pengen tahu ketipu nggak tuh orang. Alhasil semuanya tertipu. Ya, yang tertipu mana yang tertipu suaranya? Jadi akhirnya, aku berhasil nih orang katanya gitu. Berarti Umi berhasil menjadi diri Elvis Sukaisi beneran. Terus ada cerita yang baru kemarin, baru tuh di MNC ya. Di MNC Umi kan schedule-nya Umi tampilnya dari atas dulu. Dari atas tuh, dari lantai 2, Umi udah bercanda dulu sama Ayah Mansur di acara KDI kan. Itu kan di situ banyak penonton atau memang dari pendukung-pendukung dari KDI itu ya, anak-anak yang lomba itu. Mereka tuh pada minta foto, Umi foto boleh, Umi foto boleh. Padahal dalam hati mah ya Allah capek gitu ya. Capek gue jadi Umi Elvi gitu ya. Kita dipoto semua, tapi karena kita kan milik masuk mereka. Kenapa? Karena Umi mencintai dunia Umi gitu. Jadi akhirnya Umi ya udah gue ikhlas, Allah pun jadi lila. Iya. Pada akhirnya foto-foto sampai Umi ke tim kreatif TV WA. Mas, gimana ini? Ini banyak yang minta foto. Dia jawabnya apa? Layanin aja, Mi. Puasin penonton, puasin fansnya gitu. Pada akhirnya setelah itu on air lah. Siap acara. Siap acara ini turunkan sama Ayah Mansur dari atas tuh. Umi Elvi keluar. Umi Elvi beneran? Ya, dari tirai kan. Ada tirai di situ di lantai 1 tuh di ini. Dia keluar tiada guna rayuanmu
tiada guna. Nah, orang bingung di atas. Ini ada, atau ada? Akhirnya ketipu, akhirnya kebongkar tuh kedok Umi. Ada dua katanya gitu. Oke Umi, seru banget cerita sama Umi ya, kayaknya nggak akan habis sampai ya. satu episode ya Mi ya. Umi terima kasih banyak, to be continue. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya bercerita yang lain lagi teman-teman. Terima kasih Umi, tetap menjadi Umi Alfi yang humble sampai Amin, sekarang, ya sehat Allah, selalu. ya Rabbal Alamin. Oke, penonton podcast The Portawi, kembali lagi bersama saya nanti di episode selanjutnya.